Asma tuh cerita begini. Jadi kami tabaruk dengan juga yang bekas dibakar Rasulullah itu. Jadi kalau ada orang sakit itu kami cuci itu air perasannya untuk diminumkan orang sembuh. Cerita. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi itu berbekam misalnya. Terus darahnya itu dikasih ke Ibnu Zubair. Ya. Ternyata tahu nggak? Diminum sama Ibnu Zubair. Karena ingin tabaruk. Tabaruk. Lalu komentar Kanjeng Nabi apa terus mengatakan kamu murtad, kamu musyrik? Enggak. Kanjeng Nabi itu malah bilangnya la tamassukan nar. Kamu meminum darahku, artinya darahku tercampur dalam tubuhmu, kamu enggak akan tersentuh oleh api neraka. Ngeludah itu enggak pernah sampai ke tanah, kata dia, Pak. Ngeludah tuh enggak pernah sampai ke tanah, udah rebutan di selalu kena tangan, habis itu diusapkan ke mukanya, ke tangannya, lu bayangin. Kanjeng Nabi nggak bilang, kamu bid'ah musyrik, enggak. Rasulullah tuh bener meminum air itu, air dari tempat dengan niat tabaruk tuh disebutkan. Kalau saya ingin tabaruk dengan orang-orang muslim, lo gimana? Artinya dalam kitab hadis aja ada judul kumpulan hadis bab tentang menyebut hal-hal di mana seseorang itu dianjurkan untuk tabaruk terhadap orang-orang soleh kayak gitu. Kalau ketemu Anas bin Malik itu ciumin tangan. Alasannya apa? Alasannya begini. Ini tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah. Jadi saya tabaruk dengan tangan ini. Anas bin Malik sebagai sahabat yang alim, yang soleh juga nggak protes, nggak marah dan tidak menuduh orang tersebut dengan tuduhan musyrik. Oke Om, ada satu hal, satu tema yang bikin penasaran, itu konsep tentang tabaruk. Sekali dua kali orang awam seperti saya kan dengan kosakata seperti itu kurang begitu familiar. Nah, sebenarnya dalam agama sendiri kata itu bermakna apa? Terus implikasinya apa? Ada nggak kiranya yang timbul dari kata itu sebuah mungkin perselisihan antar kelompok tertentu? Tabaruk, barokah itu ya? Iya. Oh, yang ada istilah apa kalau di santri ngalap barokah kayak gitu. Barokah terus cium tangan orang tua, cium tangan. Lalu barokah sendiri itu apa ya? Kalau barokahnya sih ya, itu kalau dalam barokahnya bukan tabaruknya. Kalau barokahnya itu ya diakui oleh semua kalangan umat Islam, aliran apapun, karena begitu melimpahnya redaksi barokah itu baik dalam ayat maupun di dalam hadis itu melimpah. Yang jadi perbedaan tadi kalau tanya kira-kira apa yang beda itu di tabaruknya. Ngalap barokahnya. Ngalap barokah, ada tabaruk. Kalau barokah kan semua orang tahu lah ya, semua orang tahu bahwa soal definisinya ada yang nyebut itu aziyadah wan numu fil khairi misalnya, secara umum seperti itu, ada tambahan kebaikan atau bertumbuh menjadi baik dan lain-lainnya. Itu barokah secara umum artinya itu. Soal bentuknya seperti apa ya Anda tahu, misalnya ketika bicara Isra wa Mi'raj misalnya, kan Al-Quran sendiri mengatakan Masjid Aqsa yang di sekelilingnya diberkahi misalnya, atau bahwa Bakah atau Makkah ya, itu kan ada disebut Bakah juga ya, itu juga adalah tempat yang diberkahi dan lain-lainnya, termasuk misalnya nanti ada redaksi hadis Rasulullah itu barokah. Lah ini barokah berarti isim masdarnya tabrik. Barokah ini kan artinya memberkahi.
Tetapi nanti para ulama mengatakan memberkahi artinya bukan kok yang memberikan berkah adalah Rasulullah, tidak. Kalau Rasulullah barakayu bariku terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, artinya Kanjeng Nabi itu sedang mendoakan agar Allah menurunkan berkahnya kepada orang tersebut atau kepada sesuatu tersebut, kayak itu. Kalau Nabi Ibrahim mendoakan berkah untuk Makkah, ya berarti seperti itulah. Nah, lalu tabaruk kan begitu lah, ini mengeru. Nggak rumit sih sebenarnya. Jadi ada tradisi yang sejak zaman salafus soleh sampai hari ini yang memegang keyakinan bahwa tabaruk itu baik dan boleh. Bukan hanya boleh tapi baik. Karena dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sendiri, oleh para sahabat, dan lain-lainnya, termasuk para tabi'in dan tabi'in setelahnya. Tapi ada juga, meskipun tidak banyak ya, antipati. Antipati sampai kadang-kadang tuh sampai apa ya? Sampai menuduh musyrik dan lain-lainnya gara-gara tabaruk seperti itu. Seolah-olah kalau kita misalnya di situ ada tempat yang pernah dipakai oleh orang soleh atau oleh Rasulullah sendiri, lalu kita berdoa di situ atau sholat di situ gitu, seolah-olah kita dianggap mengagungkan tempat tersebut, lalu kita dituduh musyrik dan lain-lainnya. Ada juga yang seperti itu. Ya kita hormati apapun itu. Toh mereka juga ketika mengatakan itu haram tidak boleh, itu kan tujuannya juga untuk dalam tanda kutip ya untuk menyelamatkan Islam, untuk memurnikan Islam supaya tidak tercampur dengan kesyirikan. Cuman yang nggak boleh itu ya berlebihan lah, mosok sama muslim begitu terus nggak sama pendapatnya dalam hal tersebut lalu dituduh kafir, dituduh musyrik. Ya kalau sudah begitu sudah keluar dari konsep wasatiyah jadinya. Ada beberapa hal dari kelompok itu saya sering kok ngutip ulama-ulama mereka. Kita sebut saja misalnya Bin Baz dan lain-lain. Itu banyak kok fatwa yang moderat. Dan kadang-kadang dalam beberapa hal, khususnya yang di bawah gitu ya. Waduh, hantam kromo gitu. Hantam kromo. Padahal ya Allah, hadis-hadis tentang ini itu banyak yang sahih valid lah. Bahwa tabaruk itu ada sejak zaman Nabi. Begini, Ibnu Hibban itu kan salah satu pengumpul hadis yang terkenal ya, dari Kutubus, dari yang terkenal itulah Kutubus Sittah itu kan beliau masuk di dalamnya. Itu dalam kitab beliau itu mempunyai bab khusus. Bab khusus itu judulnya Dzikru ma yustahabbu lil mar'i at-tabarruku bisolihin. Artinya dalam kitab hadis aja ada judul kumpulan hadis bab tentang menyebut hal-hal di mana seseorang itu dianjurkan untuk tabaruk terhadap orang-orang soleh kayak gitu, atau biasbahi itu artinya dengan benda-benda yang pernah dipakai orang soleh misalnya, itu bahkan dijadikan bab dalam kitab hadis. Seandainya bayangin bahwa tabaruk itu kemudian haram, murtad, syirik misalnya, ya ahli hadis lain tentu akan protes dong waktu itu, kok ada orang bikin bab tentang itu. Nyatanya kan kita nggak pernah dengar orang mencaci maki Ibnu Hibban atau menuduh beliau sebagai orang yang musyrik gara-gara menulis bab hadis. Karena memang kemudian yang dinukil oleh beliau itu juga hadis-hadis dalam bab ini memang banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari, dan nanti diperjelas lagi panjang lebar oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya, oleh Imam Fathul Bari, di dalam syarah Fathul Bari itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu banyak sekali. Dan di setiap bab itu nanti pasti beliau berdua itu mengatakan hal ini menunjukkan bahwa tabaruk kepada orang-orang soleh atau bi'atharis solehin itu mustahab begitu. Dan hadis tentang ini banyak sekali valid, sahih. Apalagi kalau dikumpulkan ya secara keseluruhan, memang betul-betul tabaruk itu ada. Kita coba misalnya beberapa hal contoh ya, misalnya Ibnu Umar ketika menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, jenengan mau menggunakan air yang baru atau air yang biasa dipakai orang-orang untuk wudu itu misalnya. Kanjeng Nabi lah, gitu kan, bal minal matahir misalnya. Oh, enggak usah repot-repot, yang ada saja sudah yang biasa itu.
Beliau kemudian ya itu di tempat yang dipakai orang muslim. Di riwayat lain bahkan meminumnya. Rasulullah tuh bener meminum air itu, air dari tempat dengan niat tabaruk tuh disebutkan kalau saya ingin tabaruk dengan orang-orang muslim. Loh gimana? Maka kemudian para ulama itu nanti ada yang mengatakan gini, jadi antara orang yang lebih soleh ke lebih tidak soleh itu aja boleh kok tabaruk. Dari Kanjeng Nabi ke umat Islam biasa aja boleh kok, dan itu riwayatnya sahih, valid, apalagi dari orang biasa kayak yang di atasnya misalnya. Lalu bahkan kalau dalam tanda kutip ekstrim ya, jangan, tapi bukan ekstrim mutasyadid itu enggak. Contoh ekstrim, Ibnu Zubair itu kan putranya Asma binti Abu Bakar. Itu Asma yang cerita, jadi suatu saat Kanjeng Nabi itu berbekam misalnya, terus darahnya itu dikasih ke Ibnu Zubair, ya untuk ditanam lah, biar nggak diambil orang, nggak dicucui pitik. Kanjeng Nabi memang mintanya begitu. Ternyata tahu nggak? Diminum sama Ibnu Zubair karena ingin tabaruk. Tabaruk. Lalu komentar Kanjeng Nabi apa? Terus mengatakan kamu murtad, kamu musyrik. Enggak. Kanjeng Nabi itu malah bilangnya la tamassukan nar. Kamu meminum darahku, artinya darahku tercampur dalam tubuhmu, kamu enggak akan tersentuh oleh api neraka. Justru tanggapannya positif ya? Tanggapannya positif loh, terus piye? Ingat waktu masih perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu delegasi kufar Quraisy itu kan setelah bertemu dengan Kanjeng Nabi para sahabatnya lalu balik ke Quraisy itu kan ceritanya begini, dan itu riwayat itu banyak di mana-mana Anda baca. Itu kan begini orang itu ngomongnya. Bos, itu kan sama petinggi-petinggi Quraisy. Saya ini kan udah biasa nih dikirim untuk ketemu raja inilah, pemimpin ini, Kisra ini. Tapi kata dia, belum pernah aku lihat orang yang begitu dicintai dan dipatuhi sebagaimana Muhammad itu. Ya bilangnya enggak Kanjeng Nabi Muhammad, wong dia kafir waktu itu. Sebagaimana Muhammad itu dipatuhi dan dicintai oleh para sahabatnya. Ngeludah itu enggak pernah sampai ke tanah, kata dia, Pak. Ngeludah tuh nggak pernah sampai ke tanah, udah rebutan selalu kena tangan, habis itu diusapkan ke mukanya, ke tangannya, lo bayangin. Kanjeng Nabi nggak bilang, kamu bid'ah musyrik, enggak. Terus kalau diperintah langsung cepat bergegas, tidak ada yang. Dan kalau Nabi wudhu, mereka tuh hampir-hampir berantem rebutan air bekas wudhunya. Jadi dari kisah sekilas barusan seolah ada korelasi yang nggak bisa dipisahkan ya antara tabaruk sama mahabbah ya. Ya, artinya kita nggak mungkin dong istilahnya mau tabaruk kepada seseorang kalau kita nggak meyakini kesolehan orang tersebut, kalau kita nggak meyakini tresno, nggak mungkin dong. Nah, lalu terus itu ada batasan apa enggak sih? Itu kan Kanjeng Nabi, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Menurut para ahli hadis tadi itu ya Ibnu Hibban, Ibnu Hajar al-Asqalani, yang al-Hafidz ahli hadis juga menambah enggak. Jadi tabaruk dengan orang soleh itu ya mustahab, boleh, bahkan baik. Baik, tidak harus itu Nabi, karena memang tidak ada riwayat atau tidak ada takyid, tidak ada taksis yang mengkhususkan bahwa itu untuk Kanjeng Nabi. Nah, kita balik lagi ke zaman Nabi lagi. Kanjeng Nabi itu pernah dikasih hadiah burdah. Burdah. Ya hari ini susah burdah itu seperti apa, pokoknya kain pakaian jubah lah ya gitu kan. Lalu Kanjeng Nabi pakai lah. Memang waktu itu beliau memang sedang membutuhkannya dipakai. Tapi ada salah satu sahabat yang kemudian memujinya dengan intonasi yang semua orang di situ tahu bahwa dia pengen itu lah. Kanjeng Nabi itu orang yang paling dermawan. Bahkan ketika beliau membutuhkan burdah yang dipakai itu pun karena ada yang menginginkannya dikasihkan. Itu salah satu sunnah Rasulullah yang kita sulit sekali menirukan. Kadang-kadang kita kan sunnah kan yang kita yang mudah belinya misalnya gitu. Tapi yang yang esensinya itu yang susah. Nah, begitu dikasihkan kan sahabat lainnya mangkel sama orang ini. Kamu ini udah tahu Kanjeng Nabi membutuhkan.
kok malah kamu ya, tentu saja pasti Kanjeng Nabi ngasih. Beliau itu kan orang yang sangat dermawan. Ternyata orang tadi itu nggak gitu, bos. Saya tuh ingin tabaruk dan saya berharap saya nanti kalau mati itu dikafani dengan pakaian itu tadi yang sudah dipakai oleh Kanjeng Nabi itu. Ketika diberi alasan begini itu, yang lainnya maklum. Memaklumi, artinya sebenarnya yang lain juga pengen. Artinya bahwa benar-benar tabaruk itu ada. Bahwa kalau Anda dikafani dengan kain yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada manfaatnya. Termasuk kalau darah Anda tercampur dengan darahnya Kanjeng Nabi, ada manfaatnya. Bahkan api neraka pun nggak akan menjilat. Soal darah campur itu di perang Uhud juga ada loh, yang selain Ibnu Zubair itu kalau tidak salah Malik bin Sinan ya namanya, itu Kanjeng Nabi kan terluka, itu dihisap sama beliau, langsung dihisap, kalau itu langsung dihisap kayak gitu. Terus Kanjeng Nabi komentarnya, siapa yang pengen lihat orang yang mencampurkan darah dalam tubuhnya dengan darahku, lihat dia, misalnya gitu. Artinya bahwa tercampurnya darah Rasulullah dengan darah seseorang itu ada keutamaan, ada fadilah di situ. Dan tentu saja ya fadilah seperti yang disebutkan terhadap Ibnu Zubair itu jelas bagian daripada tabarruk. Itu jelas nyata tabarruk. Lalu ada lagi pakaian disebut dengan toyalisah. Itu kalau mufradnya toylasan, toyalisah. Ya lagi-lagi kalau soal bentuk mode hari ini susah, nggak ada yang 100% itu kan. Itu juga ada hadis tentang itu dan valid. Yang kemudian waktu Rasulullah meninggal itu kemudian dimiliki oleh Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah meninggal kemudian diambil oleh siapa ibunya Ibnu Zubair tadi? Asma itu kan. Asma itu cerita begini. Jadi kami tabaruk dengan juga yang bekas dipakai Rasulullah itu. Jadi kalau ada orang sakit itu kami cuci itu air perasannya untuk diminumkan orang sembuh. Jadi di beberapa riwayat ini diantaranya itu ya bahkan nanti ketika sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang juga mujtahid itu, beliau itu bahkan hobi mengumpulkan benda-benda bekas Rasulullah itu. Kalau perlu membelilah hasil sampai kayak gitu. Nah, termasuk yang burdah tadi itu bahkan itu pernah dipinjam oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah tuh udah saya beli aja lah, tapi yang punya nggak boleh. Muawiyah saking intabaruknya dengan burdah tadi itu dia berusaha membeli ketika dia sudah jadi raja itu ya. Nah ketika Umar bin Abdul Aziz jadi raja juga dia, cuman ada beberapa hal yang akhirnya berhasil dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Plus itu banyak sekali ya Allah tentang misalnya Kanjeng Nabi kalau cukur itu dibagi-bagikan rambutnya dan orang rebutan. Sengaja membagikan loh itu. Banyak, maka sampai sekarang kemudian ada di beberapa museum itu rambut Rasulullah lah, bekas pakaiannya, sandal dan lain-lain itu dipakai tabaruk. Itu yang kita tahu di Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang kita paham selama ini, yang ilmunya mutasil melalui guru per guru sampai nyambung kepada para sahabat, rata-rata mengatakan boleh dan baik. Bukan hanya boleh, saya katakan bukan hanya boleh, bahkan baik. Dan masih banyak lagi sih kalau soal gitu-gitu itu. Artinya kalau nyari dalil soal tabaruk itu ya Allah tidak ada habisnya. Artinya jangan dikit-dikit terus kemudian menuduh orang musyrik. Enggak, jangan gitulah. Bayangin gini, Allah itu kan maha kuasa ya. Allah maha kuasa, tentu saja itu sudah sepakat. Dan doanya para nabi itu makbul, ya kan? Udah jelas gitu ya. Sekarang gini Pak, ketika lama sekali Nabi Yakub itu buta, itu kan ya kalau mau kan beliau doa saja sembuhkan mata saya, atau ketika Nabi Yusuf sudah tahu bahwa saudara-saudaranya masih hidup, bapaknya masih hidup, sudah berdoa saja ayahnya sembuh dari buta. Tapi yang terjadi apa? Beliau kan melepas pakaiannya kan? Nih usapkan ke mata bapak, diusapkan pakaian Yusuf ke bapaknya kan? Lalu sembuh dan melihat lagi sebagai wasilah kan begitu kan.
Terus jangan yang begitu terus kamu tuduh musyrik. Lah masa Nabi Yusuf dan Nabi Yakub musyrik? Nabi kok. Terus masa Nabi Yusuf dan Nabi Yakub tidak lebih paham soal itu daripada Anda yang tiba-tiba memusyrikkan orang gara-gara misalnya menghormati benda-benda yang pernah dipakai orang soleh. Itu kan pakaian dipakai orang yang soleh, yaitu oleh Yusuf. Padahal bapaknya sendiri juga soleh. Tentu saja kalau doa yang makbul. Tapi kok ternyata dalam skenario Tuhan kok seperti itu. Itu kan bahkan menjadi pelajaran. Oh iya ya, kita jangan terlalu sombong gitu loh. Bahwa tabaruk dengan athar orang soleh itu bentuk tawaduk kita lah, gitu loh. Tawaduk kita, bahwa tidak dikit-dikit sok-sokan kita ini Allah, lalu menafikan orang lain, menafikan jasa orang lain. Bahkan dalam bersyukur saja kan malam yaskurin nas, lam yaskurillah kan, gitu loh. Artinya ada korelasinya loh, kita hidup dengan manusia, rasa tawaduk kita, lalu kita berterima kasih kepada orang. Kalau kita nggak terima kasih kepada orang aja dianggap berarti kamu juga nggak terima kasih pada Allah, kayak gitu kan, dan banyak sekali lah. Di antara kalau soal cium tangan, tabaruk kayak kiai tadi itu, balik lagi, yang paling bagus itu pertengahan, yang paling baik itu pertengahan. Jadi gini, ada beberapa tabiin kalau ketemu Anas bin Malik itu ciumin tangan. Alasannya apa? Alasannya begini, ini tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah. Jadi saya tabaruk dengan tangan ini. Anas bin Malik sebagai sahabat yang alim, yang soleh juga nggak protes, nggak marah, dan tidak menuduh orang tersebut dengan tuduhan musyrik. Tetapi di tempat lain ada misalnya Ibnu Mas'ud, ada Umar bin Khattab yang melarang, tapi melarangnya juga tidak dengan tuduhan musyrik. Suatu saat misalnya Ibnu Mas'ud itu diiringi banyak orang, dalam arti dihormati lah ya, pada jalan di belakangnya. Terus dulu, kalian butuh apa? Ngapain ikutin saya kayak gitu loh. Jangan gitulah, kok jangan terlalu mengagung-agungkan saya. Kalau kalian tahu siapa saya sebenarnya, kalian nggak akan menghormati saya. Artinya beliau tawaduk. Sesoleh itu pun dia nggak mau juga dihormati seperti itu. Lah, dalam redaksi itu ada seperti ini. Kalau Anda melakukan itu misalnya nanti yang terlalu dihormati, saya yang Anda ikuti tadi itu nanti bisa jadi takabur. Anda sendiri atau orang yang melakukan itu jadi kemudian menjadi direndahkan. Nah, alasan itu, dan itu baik, artinya orang menjaga supaya dirinya tidak takabur. Umar bin Khattab pun juga melarang hal itu dengan alasan itu. Ingat, tidak dengan alasan bahwa itu haram, musyrik, enggak. Jadi Anas bin Malik juga tidak mengatakan itu musyrik, tidak. Ahmad bin Hambal itu bahkan diriwayatkan banyak kok di kitab-kitab itu. Anda di Syiarul Alamin Nubala itu juga banyak ada cerita tentang tabaruk. Dan Ahmad bin Hambal itu misalnya pernah dalam tanda kutip dijanjikan pakaian dari seorang yang soleh begitu ya. Lalu anaknya mengantarkan kepada dia. Terus beliau komentarnya begini, pakaian ini sudah dipakai oleh orang soleh, maka saya memakainya juga untuk beribadah dengan tujuan apa? Tabaruk. Ahmad bin Hambal. Terus putrinya Ahmad bin Hambal juga pernah cerita bahwa saudara laki-lakinya, berarti sesama putranya Ahmad bin Hambal ya, itu suatu saat rumahnya terbakar. Kemudian dia sedih itu, dia bilang gini, saya tuh kehilangan ini semua enggak masalah. Saya ini eman-eman kalau pakaian abah saya terbakar, itu pakaian dipakai sholat. Dan itu saya pakai sholat juga untuk tabaruk misalnya. Dan alhamdulillahnya itu diceritakan ternyata pakaian itu selamat. Hartanya ludes, itu disebutkan ribuan dirham nilainya. Kalau sekarang ratusan juta, ternyata pakaian bapaknya itu ternyata alhamdulillah enggak dipakai tabaruk. Termasuk di riwayat lain itu yang masih nyambung dengan ini, ada tempat lain yang terbakar, misalnya satu rumah kecuali ada suatu risalah di mana di situ ada catatan tangan Ahmad bin Hambal doang yang tidak terbakar misalnya. Hal-hal seperti ini kan bukan sesuatu yang mustahil ya, bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang yang mulia kemudian diberi karomah misalnya, atau ditunjukkan kemuliaannya, itu mungkin sekali. Kita orang Islam kalau nggak mempercaya itu malah aneh bahkan.
Artinya oke lah kalau kita tidak setuju dengan rebutan sisa makan orang soleh apa-apa, ya katakan saja ndak asik deso misalnya gitu ya. Tapi kalau sampai mengatakan itu musyrik, kok malah bertentangan dengan pendapat banyak sekali ulama, jumhur ulama bahkan mayoritas ulama yang mengatakan tabaruk bisolehin dan biatharis solehin itu bahkan bagus. Contoh-contohnya sejak zaman salafus soleh itu ada. Kalau dikatain deso gitu kan ya biasalah emang deso ya kan santri misalnya, tapi kalau sampai dituduh musyrik ya, kok nemen-nemen toh yo gitu dikit-dikit musyrik. Ya begitu dah. Ya. Cukup. Insyaallah. Emang kenapa Anda mau tabarukan ke siapa ceritanya ini? Ya sekilas dengar aja. Beberapa kali dengar. Ya kalaupun kita ziarah kubur. Kalaupun kita tidak setuju ya sudah tidak setuju aja, nggak usah sampai. Aduh kalau sudah ngomong takfir murtad itu berat sekali, nggak usah lah sampai segitu. Berat gimana itu Om? Itu saya pernah ngobrol itu juga di sini juga sama temen. Ada nanti berat sekali nanti kita ini kan. Masa mau diulang lagi ngobrolnya? Kita kan lagi kerja bikin skenario ini. Besok ada kerjaan. Subhanallah kerjaan kok mendadak. Oke begitu bro. Oke, thank you.